Oke guys, kali ini saya akan bagikan tutorial untuk membuat umpan untuk ikan mas, racikan umpan ikan mas. Pertama-tama kita pecahkan telur bebek. Kalau bisa telur bebek, kalau tidak bisa telur ayam ya tidak apa-apa. Cuman paling bagus itu telur bebek atau telur itik. Kita aduk-aduk hingga merata, ya seperti mengaduk-aduk hati mantan. Nah, ini aduk terus pokoknya sampai dengan agak putih, agak mengembang, atau kalau bisa sampai warna kuningnya hilang. Kemudian berikutnya setelah diaduk, masukkan suden alias susu denko bubuk. Masukkan pelan-pelan, cara masukkan biar terasa ya alon-alon ya. Setelah masuk ini nanti untuk susu juga bisa diganti susu yang lain, tapi kayaknya paling manjur ya susu denko bubuk ini ya, bukan promosi ini ya. Kita aduk lagi hingga merata. Setelah merata seperti ini, masukkan santan kara, bisa santan yang kita buat sendiri bisa. Ini kita pakai santan kara aja biar praktis ya. Langsung kita penyet-penyet, kita tekan-tekan seperti ekonomi kita yang sedang menekan batin kita. Ini langsung kita aduk-aduk seperti ketika otak kita sedang mengaduk bagaimana caranya untuk sukses ya. Ini kemudian dicampur dengan kroto. Itu tadi kroto ya, kroto atau endok angkrang ya. Kita aduk lagi hingga merata. Kroto itu kayaknya mutlak. Kemudian kita tempatkan kita masukkan di dalam kantong plastik. Ini kita masukkan di dalam kantong plastik adonan tadi ya. Nah, ini kantong plastik untuk apa nanti. Kemudian ditambah daun pandan untuk pengharum, karena ikan mas atau ikan tombro itu sukanya yang amis harum lah. Pengharumnya daun pandan ini. Cukup 2 lembar atau 2 helai saja. Ini setelah selesai kita lipat, kalau bisa anginnya dikeluarkan agar aroma pandannya, aroma daun pandannya tidak keluar kemana-mana. Nah, upayakan udaranya kita tekan agar keluar dan di dalamnya minim udara. Ini kita ikat agar tidak bisa ada udara keluar atau masuk. Kemudian setelah itu kita kukus ya, kita siapkan ya, kita kukus, kita hidupkan apinya. Ini apinya posisi hidup, cuman tidak saya syuting ya, lupa tidak saya syuting. Yang jelas ini posisinya kompor apinya hidup. Setelah selesai barang 10-15 menit ya, kita angkat. Kita angkat ini ya. Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam wadah, jadinya seperti ini. Kemudian daun pandannya kita hilangkan. Ini daun pandan kita hilangkan ya, daun pandan kita hilangkan. Kita aduknya pelan-pelan ya, tadi juga pelan-pelan ketika ada kroto, agar kroto itu tidak pecah. Jadi krotonya jangan sampai pecah, karena kroto itu mengandung protein asam amino yang sangat disukai oleh ikan mas atau ikan tombro. Itu utamanya adalah protein asam aminonya. Ini kalau daun pandan sudah kita hilangkan, sudah kita aduk dengan rata, sudah kalis istilahnya. Nah, ini baru kita campuri pengerasnya. Pengerasnya adalah jajanan anak-anak, bisa klik, bisa crackers, bisa ini yang sudah kita remukkan seperti remuknya hatiku ketika ditinggalkanmu. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi hingga merata ya. Pengeras atau kuenya tadi ya, cemilannya tadi harus betul-betul lembut loh ya. Kemudian kita aduk terus ini. Nah, kita tambahi agar amis bisa dihu itu dari ikan tuna, itu ikan yang dikalengkan. Tidak pun sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini agar lebih amis lagi, kita tambahkan
diho atau mungkin ikan tongkol atau apa yang kita ambil. Kalau ikan tongkol ya hitam-hitamnya kulitnya jangan dipakai, dagingnya yang dalam saja biar lebih juwos gitu. Dan diho atau semuanya itu nanti kita lembutkan dulu dihonya, terus kita campur sampai nanti lembut. Kita aduk terus sampai lembut dihonya tadi atau ikan tuna kalengnya tadi. Ini kita remukkan dulu seperti remuknya hatimu ketika ditinggal pacarmu ya. Ini terus baru kita campurkan, ngaduknya jangan ditekan keras-keras. Kalau yang ini ya kalem saja, ingat jangan sampai keroto ini meledos ya. Nah, ini kurang keras, tambah lagi namanya kinoi. Ini pengeras asli, kalau ini pengeras umpan, agar umpan itu tidak terlalu lembek sehingga nanti tidak kebiar. Kinoi itu fungsinya selain pengeras juga perekat di kail, di mata kail. Kinoi itu bisa dibeli di pedagang alat-alat pancing, biasanya juga sedia ini kinoi, atau merek lain itu ada, jitu juga ada, mereknya beraneka macam. Nah, kita aduk hingga rata lagi sehingga nanti bisa ketika kita sentuh atau kita kita pegang pakai tangan itu nanti tidak kelet, tidak lengket, dan mudah untuk dibulatkan sehingga nanti untuk memasangnya juga mudah. Nah, ini kan sudah tidak lengket, ini di wadah juga tidak lengket. Kalau terpaksa masih lengket ya tambahi sedikit minyak goreng, sedikit saja. Kalau bisa yang dipakai goreng telur atau goreng ikan itu lebih bagus. Nah, ini coba. Nah, ini kita coba. Nah, kalau sudah lembut, halus tapi tidak lengket ya itu bagus, sudah selesai. Berarti itu umpan itu bisa kita tes, kita gunakan. Dan ini umpan yang saya gunakan yang paling jos. Ya, bisa di air yang jernih, bisa di air yang keruh. Ikan tombro atau ikan mas, wah cukup lahap makan ikan ini. Nah, ini saudara-saudara, umpan sudah siap untuk dites di kolam pemancingan. Ini kita lihat lagi nih, saya cek ulang kalau bisa lebih sempurna lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini digelintir-gelintir ini. Nah, ini biar ngetes, biar tingkat kepadatannya, teksturnya, kelembutannya itu penting. Ini selesai, siap dipakai.